Halo semua, selamat datang di Cinemager. Kali ini kita akan membahas film berjudul Birdman. Birdman merupakan film berdurasi 119 menit karya Alejandro González yang berhasil menjadi film terbaik di ajang penghargaan Academy Award 2014. Dibintangi oleh Michael Keaton sebagai Regan Thompson, Edward Norton sebagai Mike, juga Emma Stone sebagai Sam, dan masih banyak lainnya. Bercerita tentang Regan yang ingin melepas citranya sebagai Birdman, sebuah karakter yang pernah ia perankan dulu, dengan menulis, menjadi sutradara, dan membintangi sendiri sebuah adaptasi dari Raymond Carver di panggung teater Broadway. Namun, Regan selalu tak percaya diri dan marah ketika dirinya tidak menjadi pusat perhatian. Ia juga selalu mendengar suara dari Birdman yang merupakan karakter fiksi. Kita akan mengikuti perkembangan karakter Regan seiring berjalannya film. Dan inilah dia, Birdman. Regan Thompson terlihat melayang dengan posisi duduk. Ia juga mendengar suara seseorang, namun Regan tidak menghiraukannya. We don't belong in this shithole. Ia lalu berdiri dan menjawab panggilan video di laptop. Putrinya, Sam, menghubunginya untuk menanyakan bunga yang diinginkan Regan untuk pra pertunjukannya esok dengan Ralph, Leslie, dan Laura. Regan terlihat kesal dengan akting Ralph yang buruk. Ia kemudian melihat ke atas lalu melihat Ralph yang sedang berlatih. Tiba-tiba, lampu panggung jatuh mengenai Ralph dan membuat semuanya panik. Regan lalu pergi disusul oleh Brandon. Regan lalu mengatakan bahwa dialah yang membuat Ralph terluka, namun Brandon tidak mempercayainya. Regan lalu meminta Brandon untuk mencarikan aktor pengganti Ralph. Di dalam ruangannya, ia kembali mendengar suara misterius. Regan kemudian melakukan meditasi ringan untuk menghilangkan suara tersebut. Regan diwawancarai beberapa orang media dan terlihat kewalahan dengan pertanyaan mereka. Setelahnya, Brandon datang dan membujuk Regan untuk membayar aktor pengganti. Namun, Regan menolak dan ingin pra pertunjukannya dibatalkan. Leslie kemudian datang memberitahukan bahwa saudaranya Mike Shiner, seorang aktor terkenal, bisa menggantikan peran milik Ralph. Regan dan Mike kemudian mencoba berlatih. Regan menyukai akting Mike dan berniat memberikan peran Ralph padanya. Sam lalu membawa Mike ke ruang ganti agar Mike bisa mempaskan ukuran kostum yang akan digunakannya nanti. Brandon dan Regan berdebat karena Regan ingin mengontrak Mike sedangkan Brandon tidak setuju karena mereka tidak memiliki uang lagi. Regan meminta Brandon untuk tetap membuat kontrak dengan Mike sementara masalah biaya biar dia yang mengurus. Pra pertunjukan pun tiba. Laura, Mike, dan Leslie sedang tampil sementara di samping panggung Regan menunggu giliran masuk. Begitu masuk, Regan mengganti botol alkohol milik Mike dengan botol air biasa. Saat Regan sedang tampil, Mike marah pada Regan karena mengganti botol alkoholnya. Ia mengacaukan pertunjukan dengan memarahi Regan di hadapan penonton. Kemudian tirai diturunkan. Dengan kesal, Regan pergi dan meminta Brandon untuk mengusir Mike. Namun Mike menolak karena gaji aktor selanjutnya harus bertambah. Mereka juga tidak dapat membatalkan pra pertunjukan dan kehilangan lebih banyak uang. Regan masuk ke dalam ruangannya. Di sana ia bertemu dengan Sylvia, mantan istrinya. Mereka kemudian bertengkar karena Regan ingin menjadikan rumah mereka di Malibu sebagai jaminan pinjaman. Sementara rumah itu akan diberikan pada Sam nantinya. Sylvia lalu membebaskan pada Regan keputusannya asal ia tidak melupakan Sam sebagai anaknya. Regan lalu pergi minum kopi dengan Mike, tetapi sepanjang jalan, mereka bertengkar tentang pra pertunjukannya sebelumnya. Saat sampai di sebuah bar, Regan bercerita alasan ia mengadaptasi karya Raymond Carver ke dalam pertunjukan teaternya. Kemudian Mike mendatangi Tabitha Dickinson, kritikus dari The Times. Mike mengatakan bahwa esok Regan akan mengeluarkan semua kemampuan aktingnya dan tampil dengan luar biasa. Regan kembali ke teater, ia lalu melihat Sam di sebuah ruangan dan menghampirinya. Saat mereka sedang mengobrol, Regan mencium aroma ganja. Regan marah setelah ia menemukan ganja milik Sam. Karena Sam baru saja keluar dari tempat rehabilitas, tetapi malah memakai kembali narkoba. Mereka kemudian terlibat adu mulut, yang membuat Sam menumpahkan semua kesalahan pada Regan selama ini. Melihat Regan hanya terdiam, Sam kemudian menyesal telah berkata kasar pada ayahnya. Lalu Sam pergi dari ruangan itu. Regan terlihat merenungkan perkataan Sam sebelumnya, lalu kita akan melihat Leslie dan Mike sedang bersiap untuk pra pertunjukan dari balik panggung.
Mike berusaha untuk begituan dengan Leslie untuk lebih mendalami peran. Namun, Leslie menolak dan berusaha menjauhkan Mike darinya. Selanjutnya kita melihat bagaimana Regan, Leslie, dan Mike memainkan peran mereka yang berakhir dengan Regan berpura-pura menembak dirinya sendiri. Setelah pra-pertunjukan selesai, Leslie sangat marah karena perlakuan Mike. Ia lalu menangis di ruangan rias. Leslie baru merasa lebih baik setelah ditenangkan oleh Regan dan Laura. Mike pergi ke atap gedung teater. Ia lalu bertemu dengan Sam yang sedang duduk di sana. Kemudian mereka bermain Truth or Dare. Truth or Dare. Truth. Apa yang berbulu, panjang, dan suka di Kolomo? Instagram ada kolomohan. Dari sinilah Sam dan Mike menjadi dekat satu sama lain. Keesokan harinya, Regan yang melihat Mike berada di halaman utama koran marah karena seharusnya ialah yang berada di sana. Sebuah suara misterius terus memprovokasi Regan sehingga ia menjadi lebih marah terhadap Mike. Karena hal ini, Regan dan Mike kembali terlibat adu mulut hingga adu jotos. Regan lalu kembali ke ruangannya. Karena provokasi dari suara misterius, Regan menggunakan kemampuan telekinesisnya untuk melampiaskan emosinya dengan menghancurkan barang-barang di sana. Regan berhenti saat Brandon masuk. Regan lalu berkata, ia ingin mengatakan pra-pertunjukannya karena tidak sanggup menahan hinaan dari orang-orang. Tetapi Brandon berhasil mengembalikan kepercayaan dari Regan dengan memberitahu bahwa tiket pra-pertunjukannya sudah terjual. Leslie menemui Regan di ruangannya. Ia meminta maaf karena telah membawa Mike dan membuat kekacauan. Ia juga berterima kasih pada Regan karena telah mengajaknya bermain di Broadway. Pra-pertunjukan kembali dimulai. Kali ini Regan berhasil menyelesaikan kalimatnya. Lalu Regan bersiap untuk adegan selanjutnya. Di luar teater, Regan yang mengenakan jubah tidur menunggu adegan selanjutnya di luar gedung teater. Tetapi, pintu gedung tiba-tiba menutup dan menjepit sebagian jubah Regan. Karena tak bisa ditarik, Regan melepaskan jubahnya dan pergi ke dalam gedung teater melalui pintu depan. Regan menjadi pusat perhatian di sepanjang jalan karena ia hanya mengenakan kolor saja. Regan masuk ke dalam gedung bersamaan dengan adegan dirinya dimulai. Ia kemudian berimprovisasi dan menjadi bahan tertawaan penonton. Regan masuk ke dalam ruangannya, ia kemudian mengobrol dengan Sam. Sam kemudian menunjukkan video Regan saat ia berjalan di jalanan dengan hanya menggunakan kolor yang menjadi viral dalam waktu cepat. Kemudian, Regan kembali ke bar yang pernah didatanginya dengan Mike. Saat sedang minum, ia berikan minuman oleh Tabitha. Regan lalu menghampirinya untuk bercerita tentang dirinya. Namun, Tabitha mengatakan ia tidak peduli dan apapun yang terjadi, ia akan menulis ulasan buruk tentang pertunjukan Regan besok. I don't care. Ini membuat Regan marah terhadap Tabitha. Ia lalu membeli sebotol whisky dan merenungkan perkataan Tabitha. Karena mabuk, Regan tertidur di jalanan. Suara misterius membangunkan Regan. Suara misterius yang ternyata merupakan Birdman, tokoh yang pernah dimainkan Regan dulu, memberikan kata-kata motivasi pada Regan. Regan kemudian berjalan dengan lebih percaya diri. Regan lalu melihat adanya kekacauan dengan datangnya monster raksasa. Namun, semua itu menghilang begitu saja. Lalu Regan melayang ke atas gedung dan terlihat seperti akan melompat. Seseorang kemudian menghampiri Regan dan menariknya mundur. Tetapi, Regan berlari kembali dan melompat dari gedung. Ajaibnya, Regan memiliki kemampuan melayang. Dengan kemampuannya, ia kemudian terbang mengelilingi kota, lalu mendarat di depan gedung teater. Malam harinya, saat sedang istirahat, semua penonton membicarakan kemampuan akting Regan yang sangat hebat di pertunjukannya. Sylvia kemudian mendatangi Regan yang sedang bersantai dan mengucapkan selamat padanya. Pada Sylvia, Regan menceritakan tentang suara misterius yang seiring ia dengar. Ia juga mengatakan bahwa ia pernah mencoba menenggelamkan dirinya sendiri. Namun, urung karena ubur-ubur menyengatnya. Keren juga ya, gak jadi bunuh diri karena diselamatkan ubur-ubur. Selain itu, ia juga menyesal karena tak pernah ada untuk Sylvia dan Sam. Setelah Sylvia pergi, Regan bersiap untuk tampil. Ia mengambil sebuah pistol dari rak. Sebuah pistol asli dengan peluru asli di dalamnya, bukannya properti seperti seharusnya. Dengan percaya diri, Regan pergi menuju panggung. Aktingnya terlihat sangat berbeda dibandingkan pra-pertunjukannya kemarin. Pada saat adegan bunuh diri, Regan menembak kepalanya dengan pistol yang dibawanya. Tetapi semua penonton bertepuk tangan dengan meriah saat melihat Regan pingsan. Di rumah sakit, Brandon datang mengunjungi Regan yang sedang dirawat. Ia terlihat senang saat menunjukkan Regan berada di halaman utama koran dengan ulasan positif yang ditulis Tabitha.
Brandon juga mengatakan Regan kini menjadi pusat perhatian orang banyak. Wajah Regan ditutupi perban karena ternyata Regan menembak hidungnya dan membuatnya terluka cukup parah. Sam kemudian datang dengan membawa bunga. Sam dan Regan terlihat sangat dekat di sini. Lalu Sam pergi untuk mengambil vas bunga. Regan lalu membuka perbannya di kamar mandi, kemudian ia mengucapkan selamat tinggal pada Birdman yang sedang buang hajat di sana. Regan melihat pemandangan di jendela, ia kemudian melihat beberapa burung yang sedang terbang. Entah dengan motif apa, Regan membuka jendela dan berdiri di luar. Lalu Sam datang, ia kebingungan saat tidak melihat ayahnya di kamar. Ia lalu menghampiri jendela yang terbuka, Sam lalu melihat ke atas dan tersenyum juga tertawa. Kemudian tamat. Pada bagian ending, apakah kalian berpikir Regan bunuh diri? Ataukah kalian berpikir Sam melihat Regan terbang? Apapun jawaban kalian, tidak ada yang salah karena Alejandro González, sutradara dari film ini, menjelaskan bahwa ending dari film ini memang dibuat menjadi open ending. Ia ingin para penonton dapat melihat dari sudut pandang karakter dan membuat penonton dapat merasakan apa yang dirasakan oleh karakter. Pendapat satu orang dengan yang lainnya saling berbeda. Itu semua tergantung bagaimana penonton meresapi adegan demi adegan yang disuguhkan dalam film. Silahkan tulis di kolom komentar teori yang kalian miliki. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.